si Ibun anu menikah lagi aja dah gitu ya. Kalau memang tidak ada pria lain, dengan saya pun jadi, itu saja. Biar nanti saya yang ngomong sama si Udin, gampang Mati aja. kita. Oke, monggo silakan Aki. Waduh, gawat. Ini kan jadi lupa aku mau nanya apa. Udah, lanjutlah. Mending aku nih sekarang. Gara-gara يا هدي يا بشير يا طبيبي دعبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kapok ujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah serta para nabi, serta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah pula di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang masih yang semalam ya, si Udin sudah jelas-jelas nih kalah telak dengan saya nih kaum muslimin ya, kalah telak pokoknya ya. Kalau Aki sama Alayubi punya pelet musang ya, Aki Julius punya pelet apa itu, topeng. Terus Aki sama Bang Tri punya pelet tupai. Saya punya pelet apa ya, pelet ikan aja dah. Pokoknya si Udin kalah telak dengan saya nih kamu muslimin ya. Aduh, kasihan si Udin. Jangan pula ya si Udin dengar-dengar 2 hari 3 hari yang akan datang tahu-tahu sudah bunuh diri ya, gara-gara istrinya saya rebut. Saya colong. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Tuan ini gimana sih? Udin harus masuk ini. Udin sendiri bilang lato-latonya udah nggak mampu berdiri lagi. Masa Ibun masih mempertahankan Udin? Pertanyaan saya ya Bun ya. Nah. Ibun masih mengharapkan Udin. Iya iyalah, dia kan pasangan hidup saya. Saya sebagai istri bertanggung jawab pengen menyelamatkan dia. Meskipun Makanya, tadi Ibun mengatakan dia sudah oleng dan gila. iya, tapi kan bisa diperbaiki. Manusia itu bisa diperbaiki kalau kita saling bantu-membantu. Paham nggak? Saya rasa enggak bisa. Kalau udah kayak gitu enggak bisa. Karena orientasinya Bun, selagi Udin ini masih di YouTube Ibun, dia tidak akan bisa Ibun perbaiki. Karena dia itu sudah dipengaruhi, terkontaminasi pikirannya itu oleh chat-chat yang ada di YouTube-nya itu. Ayo Abi, lanjutkan terus Abi. Nah itu yang membuat dia itu menjadi rusak. Makanya begini, Bang Tri. Ini makanya begini. Kenapa Ibu Sarah ini live di channel ini itu untuk mengklarifikasi itu gitu loh, bahwa si lato-latonya nggak rusak. Oh, bukan karena klarifikasi tapi dari tadi anak nyimak ya, anak kan tadi di jalan tapi tetap pantau si ini pantun ya, anak masih pantau terus ngarin apa yang menjadi pernyataan-pernyataan dari Ibun. Ternyata saya menarik kesimpulan Ibun masih mengharapkan Udin gitu loh, meskipun Udin ini sudah sangat rusak gitu. Dan Ibun pun menyadari bahwa Udin itu memang udah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi gitu. Nah, pertanyaan saya lagi ke Ibun ya. Ibun sadar kan bahwa apa yang dilakukan oleh Udin itu salah. Sadar nggak Bun? Sadar lah. Kalau nggak sadar pula aku tetap nyaman di sebelah dia. Walaupun aku di sebelah dia juga tetap aku nasihatin dia. Aku tuh dari awal nikah selalu nasihatin dia. Keluar dari penjara, aku sudah bilang. Karena kan kuning juga yang ngurus capek. Yang bermasalah tuh bukan temen-temennya. Coba Mbak Zara duduknya Mbak ketengah.
duduknya agak ke tengah, jadi kameranya biar nampak di tengah. Itu di pinggir-pinggir bapak ketakutan betul sama si Udin. Ibun kok kedatangan saya duduknya makin ke pinggir. Enggak mau nyender. Takutnya nanti lama-lama hilang, Ibun. oleng nih, oleng kapten. Apa? Dari sekian cuma kok yang muncul wajah kalian kayaknya nutup wajah. Takut juga kayak Boim. Ibun, karena memang Ibun yang paling cantik di antara kami. Kalian ngata Ibu perempuan kan penakut. Ternyata live malam ini cuma aku doang yang buka wajah, yang lain nutupin wajah. Enggak, tapi kalau buka wajah Ibun, saya kalau buka wajah hilang Udin di dalam pikiran Ibun. Tapi memang Mbak Sarah ini cantik sekali. Saya yakin di sini semua para hamba Allah ini naksir semua. Saya aja naksir berat. Kalau seandainya Saifuddin Ibrahim ini mengikhlaskan, saya ambil mentah-mentah, betul. Tidak perlu masak-masak dah, mentah pun saya ambil. Gitu. Tetap bisa, kita beda agama. Kalian Islam, gua Kristen. Ayo, kalau mau nikah sama gua harus Kristen. Ibun, ayo. Gini ya Bun, Ibun, menarik apa yang Ibun sampaikan tadi. Orang sejahat apapun itu masih bisa diperbaiki. Nah, kayak Ibun inilah. Makanya kita yang ada di sini masih sangat yakin Ibun itu masih bisa ditarik kepada jalan yang benar gitu. Oh gitu. Masih bisa melunakkan hati. Kalau orang-orang kayak Ibun ini bisa, tapi kalau kayak Udin nggak bisa. Itu mantul, kayak kita melemparkan bola ke dinding. Sekuat apa kita lemparkan bola itu, sekuat itu pula pantulannya. Itu Udin tuh. Tapi kalau Ibun masih seperti gelas kosong atau setengah terisi gitu. Nah, orang-orang seperti Ibun ini masih bisa diselamatkan. Ya, masih bisa diselamatkan oleh kayak dokter akal, ya kan? Atau tadi Kang Musa, Ali Musa, itu masih bisa menyelamatkan Ibun itu. Jadi tapi kalau Udin nggak bisa diselamatkan lagi. Beryakin ini bahwa suami saya nggak bisa kembali ke jalan yang benar. Maksudnya enggak di Islam saja, orang Kristen pun mengatakan bahwa Udin itu udah tersesat jauh, Bun. Enggak kita saja umat Islam yang mengatakan itu. Ya masih bisa. Makanya dia sekarang sedang mencari kawan, mencari teman-temannya untuk ikut ke jalur yang sesat itu. Nah, siapa mereka? Itulah Oten, bukan Kristen ya. Saya sering sampaikan ya, bukan Kristen. Ya. Kristen itu masih banyak yang baik seperti Ibun inilah. Tapi kalau Oten itu orang culul, emang nekat. Nah, ketululan mereka lah. Makanya mereka nekat melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan Udin, dan mereka mendukung apa yang dilakukan Udin. Sementara istrinya saja seperti Ibun itu tidak suka, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Udin. Betul nggak, Bun? Nah, itu. Oke, tapi kalian nggak ada keinginan. Saya takut kalau terlalu banyak ngomong nanti Ibunnya syahadat malam ini. Silakan yang lain. Baik, Ibun di stop dulu ya. Ini kita kasih kesempatan kepada Pak Ahmad untuk berinteraksi dengan Ibu Sarah. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Ya, halo. Ya, silakan Pak Ahmad. Suara jelas nggak? Agak dekat sedikit. Ya, silakan. Ya, selamat malam sebelumnya Ma Ibun ya. Begini Ibun. Selama kita menanggapi Saifuddin Ibrahim itu bukan semata-mata kita itu udah sih biarin aja, karena itu kan udah memang bawaannya begitu, kodratnya begitu. Kita di sini sebagai Muslim itu kewajiban kita untuk membela, untuk membentengi akidah kita. Nah, yang kita tangkap di sini si Boim ini menyiarkan suatu ajaran akidah yang kami yakini kepada orang-orang di luar sana, yang orang-orang luar sana itu tidak memahami akidah kami, sehingga ada kekhawatiran bahwa omongan si Udin ini dipercaya oleh mereka yang belum mengerti. Kalau kita yang mengerti tentunya paham apa maksud Udin, apa tujuan Udin, paham. Cuman orang-orang di luar sana kan menganggapnya omongan si Boim ini benar, omongan si Boim ini nyata dan fakta. Sehingga kalau ketika mereka menelan kepercayaan itu dan kami Muslim membiarkan itu, kami Muslim dikenai sanksi. Ada pertanyaan buat kami Muslim, kenapa kalian diam
Bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan bahwa ketika ada kemungkaran di depan mata, itu kita sebagai muslim wajib menghentikan dengan pertama peringatan, yang kedua dengan tangan, bahkan selembut-lembutnya hati kalau memang kita tidak mampu berbuat. Jadi selama ini apa yang kita perbuat sama Boim itu hanya sekedar menjalankan keyakinan kita bahwa kita ada kewajiban untuk membentengi itu. Cuman cara-cara membentenginya kita di sini ini muslim berbeda-beda. Ada yang dibalas dengan menghujat lagi, ada yang menangkal dengan argumen-argumen yang dia miliki, karena muslim itu kan nggak rata. Ini punya pemahamannya segini, ini punya pemahamannya segitu. Tapi kendati pun begitu, kita sebagai muslim tetap ada keyakinan, jangankan sekelas Boim yang masih anak kemarin sore, Fir'aun yang sudah nyata-nyata mengaku Tuhan, itu masih ada kesempatan ketika hidayah itu datang. Kami muslim berharap, siapa tahu barangkali mudah-mudahan Allah masih menjamah hatinya Boim. Kita nggak putus asa. Dan kemarin pun tadi saya ngobrol dengan para pendeta dari Kristen. Mereka juga sebetulnya saking sayangnya, artinya punya harapan Boim ini menyadari kesalahan, memperbaiki, dan diturunkannya busarah di samping Boim itu semata-mata kasih sayang Tuhan supaya untuk membaikan, untuk menularkan kebaikan Ibun kepada Boim. Sebetulnya itu kalau rahasianya bisa dipahami oleh Boim. Cuman Boim kan selama ini mungkin dia nggak tahu kalau itu tuh anugerah. Karena yang namanya orang gelap hati, kata Bang Bamtri itu kan, si Boim itu karena tertutup mata hatinya, dikasih anugerah dikiranya musibah kan. Jadi menurut saya apa yang diharapkan itu sama seperti kami muslim, bahwa mudah-mudahan semoga Boim bisa menyadari kesalahan itu dan dapat hidayah. Artinya dapat pertolongan lah supaya dia bisa memperbaiki. Ya adapun endingnya nanti seperti apa endingnya seperti Abu Jahal, apa endingnya seperti Nabi Yusuf, apa endingnya seperti wali-wali Allah, itu nanti Allah punya rencana. Yang maha kuasa lah yang lebih berkuasa atas itu semua. Mau endingnya buruk itu yang kuasa, mau endingnya baik itu yang kuasa. Hanya sekarang masih ada kesempatan untuk Boim. Mengenai pemaafan dari muslim kepada Boim, kami memaafkan kekonyolan Boim yang seperti itu, dan sikap kami yang seperti ini, seperti Bang Al-Ayubi, Bang Bantri, Musa Channel, dan sebagainya, itu hanya menjalankan kewajiban bahwa kita selaku muslim. Sekarang bayangkan nama Ibun, sekarang saya mau tanya, kalau orang tua Ibun, orang tua laki kah, perempuan kah, dihina sama orang, perasaan Ibun bagaimana? Sakit hati. Ini bukan perkara orang tua, ini agama. Bagaimana sementara kita sama orang tua kita aja kalau dihina sakit, ini agama loh, lebih tinggi derajatnya daripada orang tua kita. Inilah yang kita lakukan kepada Boim. Karena apa? Karena Boim menyampaikannya kepada orang-orang yang tidak tahu. Kalau Boim ngomongnya sama saya berdua, Mat, kamu begini, agama kamu begini, saya ketawa karena saya paham. Persoalannya di sini Boim menyampaikannya sama orang yang tidak mengerti, yang orang-orang itu menelan mentah-mentah. Ini loh Pak Ahmad, Boim itu ngomong itu ada dasarnya, ada ayatnya, ada hadisnya, dia mengerti. Dalam hati saya tertawa. Berarti Boim ngomong ini sama orang-orang yang nggak tahu, disangkanya bener. Ngomong hadisnya apa, artinya apa, kan jauh yang dikatakan Boim itu. Ngomong ayatnya apa, ditafsirkannya apa, kan beda jauh. Kayak seperti tadi Ibun mengenai BH bolong. Kalau Ibun nggak klarifikasi, kita sampai detik ini BH bolong ya BH bolong. Tapi setelah Ibun klarifikasi baru kita paham. Ternyata semua BH yang namanya BH pasti bolong. Nah itu kan kita setelah tahu klarifikasi Ibun. Coba kalau Ibun nggak klarifikasi. Sama halnya seperti Boim ngomong agama Islam ke orang luar. Sampai kapanpun kalau tidak diklarifikasi, orang anggapannya akan seperti itu. Coba kalau kita nggak tangkal, sampai kapanpun, sampai dunia ini kiamat, orang-orang Kristen pasti akan menuduh, akan memfitnah, akan menyangka bahwa Nabi kami, Rasulullah yang kami muliakan itu menikahi Aisyah 6 tahun.
Padahal itu hadis itu benar, ada hadisnya Bukhari, benar itu sahih. Akan tetapi hadis itu sendiri berbenturan dengan hadis Bukhari Muslim lainnya. Itu tuh Buntu. Kan kalau kita klarifikasi, akhirnya walaupun nggak semua orang Kristen memahami, tapi ada sebagian yang lain memahami. Oh, ternyata seperti itu. Seperti sekarang saya baru tersentak sadar kan, oh ternyata semua BH itu bolong. Karena ada klarifikasi. Coba kalau tidak ada klarifikasi, sampai kiamat, sampai bumi ini ditutup, sampai diciptakan lagi, ditutup lagi, diciptakan lagi, orang-orang akan menuduh nabi kami menikahi wanita umur 6 tahun. Itu akan berlaku selamanya. Tapi ketika kami tangkal dengan pengetahuan kami, ya akhirnya ada yang menyadari, walaupun nggak semuanya, tapi dari 100 itu minimal 20 aja kita dapat. Itu kewajiban kita sudah gugur selaku muslim, dan kita tidak ada pertanyaan. Ketika ibu orang tuanya dihina, ibu diam aja, pasti orang akan bertanya, kok ibunya dihina diam aja? Begitupun kami orang muslim, kok agama Islam dihina diam aja? Ya walaupun kami membalasnya, ada yang menyambutnya dengan lucu-lucuan, saya rasa itu lebih ringan Bun, ketimbang kita ketemunya yang keras. Karena muslim itu ada yang keras, ada yang lembut, ada yang toleran, ada yang intoleran. Termasuknya Boim nasibnya bagus ketemu kita di sini yang masih ada toleransi. Kalau ketemunya sama almarhum Amroji, habis dia. Atau ketemunya sama almarhum Imam Samudra, habis, selesai. Mungkin tinggal giginya doang satu, itu juga. Tapi karena kami di sini memaklumi dan memahami bahwa oh di sana masih ada Sarah Ayu yang masih kita pandang ada baik-baiknya, yang masih kita harapkan semoga aja Sarah Ayu bisa membimbing gitu. Kita percayakan ini sama Ibu Sarah Ayu lah. Saya banyak ngobrol dengan pendeta-pendeta di sini, saya banyak teman-teman pendeta pun semua betul kayak Bang Tri. Artinya itu orang sudah tersesat jauh. Artinya apa? Dari pihak Kristen sendiri menyatakan langsung dari kaum pendetanya, Saifuddin Ibrahim itu sudah tersesat jauh. Bagaimana dengan kami muslim? Apa nggak lebih parah dari itu? Orang Kristen aja yang nggak dihina agamanya menyatakan seperti itu, apalagi kami muslim yang dihina agamanya. Jadi perlawanan lewat media sosial ini menurut saya itu perlawanan yang seimbang, dan itu memang ada perintahnya. Ketika kita mengalami diperangi, ya balas perangi lagi, tapi dengan peperangan seimbang. Hujat ya dihujat, hina ya dihina, fitnah ya difitnah. Cuman yang saya sayangkan Boim ini, saya kasihan anak cucunya, anaknya Saddam Hussein, anaknya Gaddafi. Mereka akan punya cermin, nih kakek kamu seperti ini nih. Apa nggak malu? Anaknya ibu kelak nanti dia gadis, diceritakan ayahnya seperti ini, apa nggak malu? Apa Boim berpikir tentang itu? Itu masih saya pertanyakan. Apa Boim nggak berpikir tak? Dan saya rasa itu lebih mahal dari uang miliaran, lebih mahal dari intan berlian. Karena itu menyangkut harga diri turun-temurun, 7 turunan. Yang saya sangat sayangkan, ibu itu orang baik, orang bagus. Semua muslim sepakat kalau ibu itu sebetulnya orang baik. Semua saya jejak pendapat tuh. Walaupun survei saya mirip-mirip surveinya Cak Lontong ya. Tapi mereka menjawabnya semua baik terhadap ibu. Bahkan ada yang berpendapat adanya ibu di samping Boim itu ya untuk menarik Boim supaya lebih baik. Itu kalau Boim sadar gitu tuh. Cuman kan perkara untuk membolak-balikan orang itu tidak mudah kayak cari batu di kali. Sisi lain ingin membaikan, sisi lain pada komen hajar Abi, bongkar Abi. Bongkar apa? Bongkar WC kah? Bingung kita, bongkar apa yang dibongkar coba? Oh, yang dibongkar itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada. Yang diomong Boim itu, ya Boim ibu lebih paham dari saya lah. Dia ngomong apa, maksudnya apa, kan ibu lebih paham tuh. Nah sekarang ibu memahami bahwa kalau Saifuddin Ibrahim menghina itu saking cintanya.
Apa orang Islam bisa menerima Boim menghina Islam itu saking cintanya kepada Islam? Belum tentu. Jadi menurut saya dalam hal ini bukan kesalahan dari siapa-siapa, tapi memang takdir Boim yang memang harus melalui liku-liku laki-laki yang tak laku-laku mungkin ya. Oke, ada lagi Pak Ahmad? Berharap boleh. Silahkan kita umat Islam bercermin diri lah. Kita juga kadang-kadang kalau bicara sama orang-orang Kristen, bicara sama orang yang di room-room itu kadang-kadang kelewat batas juga. Jadi kadang-kadang saya juga nggak bisa menyalahkan orang-orang Kristen yang sampai seperti itu luasnya menghina Islam. Tapi perlu diingat pun, ini perlu catatan. Sejarah perang Ambon Poso dulu berangkatnya dari masalah kasus seperti Boim ini. Sepele, hanya hinaan, cacian, fitnahan, lama-lama menggebu, menggumpal, akhirnya jadi bom besar yang enggak ribuan jumlahnya korban Ambon Poso. Gara-gara orang semacam Udin. Nah, kita sekarang sudah lebih bijak untuk menyikapi itu, menangkis itu. Kita klarifikasi lewat media-media. Kalau mereka bergerak di YouTube, ya kita bergerak di YouTube. Mereka bergerak di TikTok, kita bergerak di TikTok. Ya artinya keseimbangan. Itu barangkali dari saya itu punya. Mungkin omongan saya agak belepotan, sulit dipahami lah itu karena saya kurang bisa bicara sebetulnya. Ya, karena saya ini saya bisa memahami Al-Ayyubi. Ya, saya nih sebetulnya ini ada lagi Pak Ahmad? Saya tutup dulu ya ininya kameranya. Siap. Akhi Ahmad belepotan karena grogi. Nengok Mbak Sarani cantik sekali. Itu saja permasalahannya. Jangan nanti tambah saingan lu. Ya maaf ini ya, Bang Musa saya tanggapi. Ini Bang Musa saya tanggapi. Kalau saya sama Ibu sudah bukan berhadapan di sini seperti ini, saya berhadapan langsung ketemu orangnya langsung boleh tanya Ibu. Saya udah berhadapan langsung, enggak cuman begini enggak. Artinya bukan grogi karena Ibu, bukan. Karena apa? Sebetulnya di sini ada orang yang saya hormati yaitu Bang Al-Ayyubi, jadi saya bingung mau ininya ya. Jadi saya lebih takut ke Bang Al-Ayyubi mungkin ya. Boleh. Ya mungkin biar ini aja mengalir ya. Soalnya Al-Ayyubi lagi makan. Ya, ini ada fans nomor 4 ini. Ini fans nomor 4. Kami ini semua fans klubnya Udin ya. Oke, assalamualaikum buat Bang Gus Sandi ya. Mungkin silakan Gus Sandi tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, canda. Ini murid ikronya ya. Dulu nih murid ikronya tertentu kita juga. Udin ini. Jadi kalau aku ditanya apakah ada kemungkinan Mbah Udin meskipun sedemikian sesatnya itu punya peluang mendapatkan hidayah, kalau aku tetap iya. Karena garis finish manusia itu saat dia sakaratul maut, ketika Allah berkehendak memberikan hidayah dengan pertimbangan orang itu benar-benar menginginkan kebenaran, itu kita tidak tahu. Jadi kalau Muslim ditanya, menurutku ya, apakah kita tetap mendoakan Saifuddin Ibrahim si Boim ini? Tetapi konsumsi lahirnya hilang Gus. Ah, nggak jelas nih Gus. Ini efek nggak dapat THR nih pasti. Ya, gara-gara nggak dapat THR dari Bang Al-Ayyubi, jadinya Gus Sandi nggak bisa beli paket ya. Harap dimaklumi. Di mana Gus Sandi nih? Halo, ada 2 yang masuk.
Bisa didengar? Bisa. Tadi hilang. Lanjut. Hilang. Konsumsi batinnya kita tetap mendoakan Saifuddin Ibrahim bisa dapat hidayah. Meskipun Islam itu tidak butuh Saifuddin Ibrahim. Islam itu tanpa Saifuddin Ibrahim sudah dari dahulu agung. 1 juta Saifuddin Ibrahim masuk ke Islam tidak menambah keagungannya. 1 juta Saifuddin Ibrahim keluar dari Islam tidak mengurangi kemuliaan Islam. Tetapi sekali lagi kalau ditanya konsumsi batin apakah kita boleh mendoakan Saifuddin Ibrahim dapat hidayah? Tentu boleh. Itu konsumsi batinnya. Konsumsi lahirnya terhadap perilaku konyol Mbah Udin, terhadap serangan-serangan fitnah Mbah Udin, kita tentu harus memberikan bentuk counter ya. Counternya masing-masing. Kalau situasi seperti ini dengan Mbah Udin kowar-kowar setiap hari menghujat Islam, kalau kita mau mengcounter secara ilmiah lewat YouTube juga tidak terlalu efisien, kecuali dalam diskusi off air begitu. Dan kalau aku lihat dari teman-teman ini yang membuat Mbah Udin ini sebagai bahan candaan, bahan ledekan, itu sebenarnya apa sih yang hendak ditunjukkan sama teman-teman? Yang sedang hendak ditunjukkan itu adalah kekonyolan si Udin, kebodohan si Udin, kelucuan si Udin, kedunguan si Udin. Karena orang itu ketika diserang soal kualitas pribadinya seperti itu, maka seluruh omongannya tidak akan masuk terhadap orang-orang yang ingin dipengaruhi. Kita kritisi dari hal kapasitasnya, dari hal kemunafikannya, dari hal kekonyolannya. Sebenarnya itu. Jadi kalau menurutku ya seperti itu. Nggak ada ngaruhnya kok. Udin mau setiap hari menghujat Islam yang dia pikir bahwa Islam di Indonesia kepanasan. Nggak kepanasan kok. Nggak ada efeknya Saifuddin Ibrahim terhadap perkembangan Islam. Justru yang terjadi sebaliknya. Semakin Udin menunjukkan kekonyolannya, menunjukkan mulut busuknya ketika menghina Islam, sementara dia membawa panji-panji sebuah agama, banyak orang yang akan mualaf. Sebenarnya itu. Kalau terkait dengan saran kepada Mbah Udin ya, sebenarnya kami tidak butuh Udin pulang ke Indonesia. Nggak ada manfaatnya, nggak ada kontribusinya. Tetapi kalau mau kasih saran kepada Mbah Udin dan keluarga termasuk Bu Sarah untuk bisa memperbaiki ini, meskipun kita nggak peduli kok dia mau pulang ke Indonesia atau tidak, tetapi untuk kebaikan dirinya dan keluarga, gentleman hadapi proses hukum di Indonesia. Tanpa itu hidupnya akan terus menderita. Sekali lagi umat Islam tidak butuh Mbah Udin. Jadilah penganut agamamu yang sekarang yang baik tanpa menyerang Islam. Seranganmu itu nggak ada apa-apanya kok. Serangan Mbah Udin itu serangan remeh-temeh itu. Pelintiran-pelintiran yang kasar, yang mudah orang kalau mau berpikir logik itu, omongan Mbah Udin itu nggak ada bukan serangan intelektual yang luar biasa seperti kaum orientalis itu. Ini serangan-serangan kelas level-level bawah lah. Terlalu kasar itu hujatan atau serangan-serangan ke Islam itu level-level bawah, bukan level-level intelektual. Itu aja dariku. Baik. Ya, tapi yang pasti berguna untuk pelet tupai ya. Kalau nggak ada Udin, nanti pelet tupai nggak ada konten. Karena 70%, ya 70% konten Al Ayyubi itu isinya Udin semua. Dan aku mau nanya juga nih Ibun. Kemarin Al Ayyubi bilang mau ngasih THR buat Ibun. Udah dikasih? Mana boleh fitnah, Anda boleh fitnah, Jul. Anda bisa bergeledek, Jul. Sebentar. Ini dulu. Tuan rumah kok jadi bulan-bulanan ini? Sudah 2 minggu saya jadi bulan-bulanan ini, Bu Sarah, soalnya. Begini, giliran saya yang nanya nih, Bu, kepada Bu Sarah nih. Bentar lagi, aku tambahin dikit aja, aku mau turun juga ya lah, bentar lagi. Iya, oke. Ya, silakan. Sebenarnya dalam tanda kutip konten-konten lawak dari teman-teman ini ya ketika menghadapi hujatan Mbah Udin itu sebenarnya cara cerdas ya. Kita itu cooling down daripada kita ngikutin panas hati ngadepin omongan Mbah Udin, mending kita jadikan candaan. Cooling down ini, meredam semuanya. Yang sakit hati itu Mbah Udin. Tiap hari capek lelah menghujat, sementara oleh teman-teman cuman buat lawak-lawakan gitu loh. Sekali lagi saranku ya, meskipun aku nggak berharap lah mau pulang ke Indonesia, mau enggak ya, wujuduhu ka'ada
nihil. Adanya sama nggak adanya sama aja kok, nggak ada kontribusinya buat Indonesia. Cuman untuk kebaikan keluarganya, pulanglah. Karena tanpa dia menghadapi proses hukum, seluruh persoalan ini tidak akan selesai. Itu aja. Jadi cara cerdas bakul kompor itu yaitu orang lelah menghujat, kita lelah ketawa, gitu aja. Itu aja. Iya, baik, terima kasih Gus Handi. Nah, sekarang saya nanya serius nih kepada Ibun nih. Ibun kan sudah berbulan-bulan yang lalu pulang ke Indonesia meninggalkan Saifuddin Ibrahim. Nah, terkait masalah ketiga putri Bu Sarah, terus nafkahnya, nafkah anak-anaknya dan juga nafkah Bu Sarah, gimana Bu? Silakan Bu. Oke. Memang sejak saya pulang, anak-anak tuh nggak dikasih ke saya, karena dia tahu titik kelemahan saya tuh di anak. Makanya dia mau ngerjain saya tuh supaya saya putus asa. Anak-anak tuh nggak sama saya, anak-anak tuh sama temennya. Soal nafkah, memang dia sudah tahu aku tuh mandiri, jadi dia nggak ambil pusing. Memang dia dari awal nikah, makanya orang tuh berpikirnya aku tuh numpang hidup sama dia. Kalau aku numpang hidup sama dia, aku tetap bertahan di dia, karena aku mandiri ya. Aku ya udahlah, saat aku harus pergi. Selama ini udah 8 tahun ku dampingi, ku nasihatin dia nggak nih. Ini caraku yang terakhir, harus dia tahu rasa tanpa aku. Nah, begitu Bang Alyubi. Kalau anak-anak dia emang nggak kasih ke aku, dia mau ngerjain aku supaya aku tuh putus asa. Kan anak-anak di bawah kekuasaan dia, walaupun sekarang di tangan temennya dia. Kalau soal nafkah, emang dari dulu dia itu jarang. Tapi kok nggak bisa diambil, Bun, kok nggak bisa direbut? Kan teman sama ibu tentu saja lebih diutamakan ibu dong. Kalau Anda lapor ke polisi kan pasti diutamakan Anda. Benar, tapi aku tipenya nggak mau ribut. Makanya udah aku bilang, kalau aku mau jahat hati semua nih, bisa. Aku lapor semua pun bisa, tapi aku nggak mau ribut, Dokter Akal. Aku tuh tipe ngalah, biar aja waktu Tuhan nanti kembali dengan sendirinya anak-anakku. Biar ini jadi pelajaran semua masing-masing. Kalau aku mau kuat-kuatan bisa, aku rebut. Sekarang deportasi Udin juga asilnya bisa dengan laporan menelantarkan anak. Amerika itu nomor 1. Memang kasus penistaan agama dia nggak kena Amerika, kan dianggap itu HAM, mengeluarkan pendapat. Tapi kalau aku ngajuin kasus ini penelantaran anak, bisa kena dia, bisa dideportasi karena dia belum warga negara, baru izin tinggal, masih banyak tahap. Dilihat dulu kelakuannya, diuji, nggak segampang itu jadi warga negara Amerika. Oke, tapi Ibun sendiri, ya kita udah dengar itu. Tapi artinya Ibun ya sama sekali dilarang ketemu anak sekarang. Udah 1/2 tahun loh Ibun. Masa nggak ada istilahnya perjuangan Ibun gitu? Atau nanti dibilang sama penonton, oh itulah bukti kan si Ibun ini sekarang sudah lebih condong ke lain hati sehingga anak pun dia nggak peduli gitu. Aku ada berusaha tapi nggak mau ngotot-ngototan tipenya. Kalau aku ngomong sekali, 2 kali, 3, ya udah, aku aranin dulu sampai mana kau. Bukankah harusnya si Udin ya lebih baik itu anak sama istri daripada sama teman. Apapun ceritanya, walaupun mungkin istrinya ini adalah musuh dia atau enggak sudah pisah atau apa ya, bukankah lebih baik sama ibu kandungnya gitu? Karena bukan itu tujuan dia, Dokter Akal. Tujuan dia itu memang sengaja mau bikin nyiksa batin aku pelan-pelan. Iya, artinya ini lomba-lomba siapa duluan. Iya, ini artinya kalian lagi berlomba siapa duluan gila nih jatuhnya. Bukan siapa-siapa yang gila. Maksudnya dia tuh mau buat aku tuh mati gaya, tetap kembali ke dia, aku harus tunduk di dia. Dia tuh sebenarnya masih menganut Islam kok, dia tuh maunya aku istri tuh tunduk sama dia. Aku tuh nggak boleh lebih dari dia. Sebenarnya dia tuh takut aku lebih dari dia. Oke, siap. Begitu. Wah, susah juga ya. Tapi ini tega loh. Artinya bagaimana dengan anak-anak sih? Kan artinya video call masih sering kan sama anak kan? Video call bisa video call. Tapi ketemu nggak bisa karena mereka sekolah semua. Di sekolahin.
iya disekolahin. Tapi apakah anak-anak itu kayak nggak ada sedih gitu kan? Ini udah nggak ketemu bapak, nggak ketemu mama lagi. Kalau minimal ada salah satu kan masih lumayan gitu. Ya karena mereka masih kecil. Coba mereka sudah kayak Saddam, kayak Gaddafi, udah bisa ngeluh di YouTube. Anak saya kan masih kecil, masih belum tahu apa-apa. Yang paling gede Golda 5 tahun, yang satu 3 tahun, yang satu 2 tahun, belum bisa ngomong. Coba udah bisa ngomong, udah besar umur 10 tahun, udah kayak Gaddafi masuk di channel YouTube. Udah bisa ngeluh, bisa lapor. Ini kalau lapor Kaseto bisa kena juga nih. Perlindungan anak ini nggak boleh loh sebenarnya. Bisa, tapi aku nggak mau jahat, makanya walaupun Abi memperlakukan seperti itu, aku berharap Tuhan yang balas. Aku berharap gitu. Misal tadi Pak Ahmad nanya, misal orang tua, sekarang pun orang tua aku dihina kok gara-gara kasusnya Abi ini. Tapi aku bilang jangan dibalas, diemin aja, nanti Tuhan juga yang balas. Nah, aku ngajarin gitu ke keluargaku. Orang ngataku, misal aku pulang nih ke Bangka nih, aku tahu orang tuh ngomonginku bisik-bisik di belakang, tapi masa bodoh, yang penting gua makan perut kenyang gitu. Itu kok kayak gitu. Aku berharap macam Abi pun ngejahatin ku berharap ya Tuhan yang balas, bukanku. Kalau aku mau balas bisa. Makanya aku ngajak kalian tuh jangan membalas. Oke lah kalian anggap itu membela, tapi kan selama ini udah bela, menurut aku buang-buang sia-sia waktu menurut aku. Tapi enggak, Bun. Kami kan nggak pernah membalas kejahatan. Enggak, kami nggak pernah membalas kejahatan Saifuddin loh. Kami cuma menertawakan Saifuddin yang ada. Iya, tapi kan kadang ada juga konten-konten yang aku lihat yang ininya fitnahnya, macam kau kemarin tangan yang aku tidur waktu ku di Amerika itu tangan aku, bukan tangan cewek. Ya, kita kan nggak tahu tangan siapa. Kan kita nggak tahu tangan siapa memang. Tapi giring opini. Nah, hal-hal kayak gitu kan aku lihat memang ada hal yang benarnya, kalian ada yang enggak. Makanya ini sekarang aku protes. Nah, seperti yang waktu kalian bilang Abi tidur sama cewek lain tuh ada tangan. Nah, itu tangan aku lagi tidur sebelah. Oke, tapi intinya Ibun masih sangat ini ya mencintai Saifuddin nih kalau kita lihat gelagatnya dan juga cara bicaranya ya, sangat masih menerima lah walaupun suatu saat Saifuddin ini udah sampai tersungkur kalau kita bilang ya, tersungkur sampai nggak punya apapun, Ibun masih menerima. Ku percaya Tuhan menempatkanku jadi istri Saifuddin Ibrahim pasti ada maksudnya. Dari awal aku sudah melihat tuh orang-orang di sekeliling yang memang harus ku yang dampingi. Kalau orang Kristen asli yang nikah sama dia tuh nggak kuat. Kalau aku nih untung Tuhan udah latihin aku. Bang Cul, aku mau turun. Aku mau turun. Ya, silakan turun. Mau pipis. Jadi gini ya, sebenarnya gini. Mbah Udin aja yang GR ya. Yang merasa tokoh hebat. Iya. Merasa umat Islam itu kedodoran menghadapi Mbah Udin. Sebenarnya enggak kok. Omongan dia berbusa-busa selama hilang lagi nih, nggak jelas. Inilah efek nggak dapat THR. Oke, kita lanjut mungkin dari Bang Ali Musa, ada yang mau disampaikan? 1 tahun lebih itu ya. Apa? Mau minta 300 ayat. Putus-putus. Tapi kalau putus-putus nih. Dihapuskan. Putus-putus, Bang. Enggak. Iya, jadi gini. Ya, mungkin dari Ibun sendiri kan pernah ngomong nih. Oke. Ya, kalau di Amerika tuh bulan 1, 2, 3 masih haleluya, bulan keempat salibkan dia gitu. Itu gimana sih? Apakah memang mau disalibkan sama orang di sana atau gimana? Ini kalian dikasih tempat tinggal ya? Oh, sana. Manusia itu terbatas, membantu, tidak mungkin selamanya. Aku juga percaya seberapa kuat pun orang di sana tetap istri kok. Temen itu nggak ada yang abadi. Dipelit aja, makanya aku biarin, nanti aku hanya nunggu waktu Tuhan saja. Nanti pasti Abi tuh pulang ke aku kok. Percaya itu. Kalau Mbak kalau nggak punya duit mungkin pulang ke Ibun. Kalau babak belur ya sampai tersungkur ya mungkin ya kalau sampai tersungkur. Tapi kalau dia kaya raya ya sampai luar biasa sekali yang dia dapat, mungkin dia akan pindah ke yang lain, Bun. Iya, tapi memang makanya
Kalau saran saya tuh Akhi Julius, kalau saran saya, Saifuddin Ibrahim itu kan sudah tua, sudah pun gitu sakit-sakitan. Percuma Mbak Sarah tuh apalah, artinya menerima Saifuddin Ibrahim kembali itu percuma. Nanti Mbak Sarah tuh tinggal susahnya. Ini Masa Mbak Ali Musa gila provokasi orang pisah ini. ya, Nggak boleh. bukan begitu Aki. Masa Mbak Sarah kan Saifuddin Ibrahim kan sudah tua tuh ya. Masa nanti buang hajat di tempat, semua di tempat, sementara Mbak Sarah masih muda, ya kan? Lebih baik lah cari yang sebaya, yang masih mudaan lah sedikit daripada si Udin yang masih produktif lah begitu ya. Si Udin ini tinggal sakitnya, ya, tinggal sekaratnya, sekejap lagi dia jadi mayat hidup. Rugi, usah diteruskan, campakkan saja ke laut si Udin. Tidak ada tidak ada gunanya tuh, ya. Karena menanggapi seperti apa yang disampaikan ini, yang masalah pihak anak ini ya. Karena Saifuddin Ibrahim itu saya tahu, ya, dia memang sudah terbiasa meninggalkan anak di waktu kecil, ya. Bahkan kesaksian Akhi Ahmad itu pernah. Bukan Mbak Sarah, ada yang semalam sempat ada berbuah dari babon lain. Babon itu apa kalau bahasa Jawa tuh? Babon itu bahasa Jawa. Betina. Itu kata orang kita Jawa tuh kata. Itu ada sampai anak itu besar sampai saat ini. Nah, itu memang dicampakkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja. Jadi orang sudah terbiasa seperti itu tidak akan mempunyai rasa iba karena memang sudah terbiasa. Jadi alangkah baiknya Mbak Sarah nanti jemput saja anak, urus dengan baik, lupakan si Udin. Kalaupun Mbak Sarah mau kawin menikah lagi, menikahlah dengan orang yang lebih bertanggung jawab, yang lebih mencintai keluarganya ketimbang si Udin yang lebih mencintai dirinya. Jangan. Ibun ini mati cinta mati. Biar aja saya dikata ngompor-ngompori bodoh, kan? Kalau saya Saifuddin Ibrahim sakit oleh karena ucapan saya, begitulah rasa sakit saya ketika saya agama kita dihina-hina, nabi kita dihina-hina. Bahkan kalau saya sendiri secara pribadi saya dikata malu, saya ketawa-ketawa. Bahkan saya dihina-hina waktu di roomnya itu saya tertawa-tertawa. Tidak, saya itu sedikit pun tidak ada rasa sakit hati. Tapi ketika sudah agama, demi Allah, hati saya tuh serasa tertusuk-tusuk dulu di sembilu tuh, perih. Ya. Jadi biar kita lanjut. Tunggu sebentar lagi. Si Ibun menikah lagi aja dah. Gitu ya. Kalau memang tidak ada pria lain, dengan saya pun jadi, itu saja. Biar nanti saya yang ngomong sama si Udin, gampang aja. Oke, monggo, silakan Akhi. Waduh, gawat. Ini kan jadi lupa aku mau nanya apa. Udah, lanjutlah. Mending aku nih sekarang. Gara-gara tadi gak mesti. Tahu-tahu si Udin sudah kok itu aja ya, terkena apa, bukan karena bunuh diri ya, jangan sampai bunuh diri ya kan, terkena tekanan batin ya, sehingga dia mati ngenes gitu. Karena istrinya saya kutil. Kutil itu apa ya, orang kita Jawa itu kata tuh kutil itu apa ya, Pauzang yang sering menyebutkan itu ngutil gitu. Jadi istrinya saya kutil, saya colong. Aduh, kasihan si Udin nih. Jangan pula si Udin nih 2 hari 3 hari ke depan tahu-tahu sudah mokat, sudah mati oleh karena tekanan batin ya. Atau mungkin dia akan mengamalkan Markus 16:18 itu ya, yang dimana minum racun maut tidak akan mendapat celaka. Ternyata kok itu kan kasihan. Nanti datang ahli forensik ya, bahasanya menyelidiki kematian si Udin, tiba-tiba kata para ahli forensik ini mengatakan bahwa si Udin ini mati terkena minum racun maut gitu ya. Melaksanakan Markus 16:18. Racun maut tidak akan dapat celaka katanya, tapi malah koit ya. Kasihan juga si Udin ini. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Budi Sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadi ya
بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق